Nah makanya pendapatnya bagaimana kalau misalkan apapun itu sekarang tuh AI, sekarang robot. Ya pendapatnya sih kalau saya sendiri tadi itu balik ke kita itu makhluk cerdas gitu, manusia itu makhluk cerdas. Makanya jangan dijejali dengan ketakutan-ketakutan. Ketakutan itu biasanya tentang nggak dapet duit, nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anak, nggak bisa apalagi ya. Ya ini kurang lebih nggak jauh-jauh dari itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifandaru di channel Color Recipe, channel tentang seni, desain, tutorial, dan mungkin beberapa informasi yang mungkin ada gunanya buat teman-teman. Nah, saya lupa bahas, ada pertanyaan juga tentang apakah masih yang tentang worth it. Itu udah saya jawab sih, worth it apa enggak microstock. Tapi bukan itu, saya agak lupa. Tapi intinya itu ada kekhawatiran. Jadi ada satu kekhawatiran tentang apakah microstock ini bisa bertahan lama gitu dengan adanya AI, dengan adanya perkembangan teknologi ya tentunya tuh. Apakah kita masih bisa nyetok gitu, dan apakah bakal banyak laku atau ya gimana, seperti itulah kurang lebih ya. Memang sih pertanyaan semacam ini tuh saya agak sulit jawabnya, karena balik lagi ini sebenarnya tergantung dari pola bukan pola ya, tapi lebih ke bagaimana cara kita menyikapi atau adaptasi dengan segala hal sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita tuh selalu sebagai manusia ya, itu tuh biarpun robot tuh seperti apa gitu nantinya tuh, manusia tuh secara kodrati, karena manusia ini kan basicnya energi itu, energi yang nggak bisa dihancurkan. Jadi memang sih fisik ya udahlah hancur, mau kiamat juga lebur juga biarin gitu, emang mau ngapain itu. Tapi kan energi yang bagian dari sistem ketuhanan sendiri itu kan nggak bisa dihancurkan gitu. Ya robot pun juga energi, yang bikin malah manusia. Tapi manusia sendiri ini adalah energi kecerdasan semesta yang termanifestasi dari kecerdasan ketuhanan itu menjadi satu titik-titik yang menghidupkan seluruh ya, khususnya bumi ya gitu. Sumuk banget. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Jadi kalau saya memahaminya seperti itu gitu gambarannya. Jadi nggak akan khawatir gitu. Artinya gini, gampangannya gini. Itu kan hanya masalah masalah AI, Shutterstock itu masalah kecil gitu loh. Maksudnya itu gampangannya gini, adalah bobrok-bobroknya bumi lo masih bisa makan kan? Lah kalau nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, bayar sekolah, nggak bisa ya nggak usah sekolah, ngapain? Emang betapa orang bumi juga udah rusak makanya. Yang penting kan kita ngajarin gimana cara survive, gimana cara menanam, gimana cara membuat memelihara biar kehidupan ini lebih baik. Misalnya kayak gitu-gitulah gampangnya ya, basic survival ke anak gampangnya gitu. Nah kalau hanya misalkan ketakutan nanti gimana nasib microstalker, ya pasti manusia punya punya kemampuan kecerdasan untuk beradaptasi dengan apapun. Kalau misalkan microstalk nggak bagus karena AI, ya udah kita ngapain yang lain gitu kan, banyak banyak cara gitu ya, dengan potensi kita sebagai human design-nya, sebagai manusia yang memang diciptakan dengan otak kanan gitu, yang biasa gambar, biasa berproses, berkreatif, itu juga pasti akan menemukan itu jalan lagi gitu. Itu prinsipnya seperti itu sebenarnya. Jadi ya saya sih bodo amat mau AI, kalau AI seperti apa ya nanti kalau udah jadi robot semua, manusia dibunuh semua, ya biarin aja gitu ya, akhirnya bumi kiamat ya biarin aja, emang kiamat kenapa? Biarin aja kayak gitulah kira-kira. Jadi ya dengan pemahaman saya seperti itu, akhirnya ya biasa aja ya, saya respon aja. Misalkan nih pada AI gitu, pada jualan AI, ya saya ikutan juga jualan AI gitu. Saya bikin AI dari satu akun lagi yang Adobe Stock yang khusus AI, ya saya ikutan aja gitu. Yang akun utama ada, yang akun khusus AI juga ada. Jadi ya kita harus bisa beradaptasi dengan apapun gitu. Jadi ya intinya manusia itu makhluk yang paling cerdas harusnya gitu. Tapi kenapa jadi bodoh? Nah itu dia tuh masalahnya.
karena ketakutan itu membuat kita tuh nggak berkembang, pemahamannya tuh jadi sempit, menyempit. Padahal pada hakikatnya energi ini luar biasa gitu. Nah, ketika kita bisa memahami itu bisa, wah itu benar-benar enak banget aja. Nggak ada ketakutan begini begitu. Padahal semuanya tuh benar dan salah itu relatif gitu. Jadi, tapi kembali lagi pemahaman saya ya, nggak harus diikuti gitu. Jadi saya cuman merespon, menjawab tentang bagaimana ketika AI, semua nggak cuma di Microstock sebenarnya, kayak ketika lagi ada diskusi, saya lagi pameran, ada pembahasan tentang bagaimana menurut Anda tentang karya seni yang dibuat dengan AI. Ada, itu saya pernah nih ya, ada satu karya konteksnya bagus gitu, kritik sebenarnya, tapi karya itu dibuat dengan AI dan itu menang award gitu, menang satu award, art award, dan itu dibikin pakai 3D digital dan di print pakai 3D printing. Bukan digital, pakai AI bikinnya, lalu di print jadi satu bentuk relief ya. Nah, ini ceritanya merespon situasi ya, sama bukan tradisi ya, tapi lebih ke artefak atau sejarah yang hilang, kebudayaan yang hilang karena tertelan perkembangan teknologi, lalu direspon dengan teknologi juga, dan bentuknya itu konteks, jadi semacam kritik. Aku bikin sesuatu yang artifisial, bukan buatan manusia, tapi ini karya ini mengkritik sebenarnya, bisa kayak gini loh, bagaimana respon. Nah, kalau karya seni itu kan menggugah rasa, membangkitkan rasa tentang kesadaran baru. Nah, karya itu tuh mampu untuk membangkitkan kesadaran baru. Akhirnya banyak orang yang mungkin berusaha untuk lebih berpikir lebih jauh, bagaimana cara mensikapi itu, tentunya dengan lebih beradaptasi, lebih mengembangkan cara berpikir dan kreativitas, intinya kayak gitu. Jadi itu karya seni ya. Nah, makanya pendapatnya bagaimana kalau misalkan apapun itu sekarang tuh AI, sekarang robot. Ya, pendapatnya sih kalau saya sendiri tadi itu balik ke kita itu makhluk cerdas gitu, manusia itu makhluk cerdas. Makanya jangan dijejali dengan ketakutan. Ketakutan itu biasanya tentang nggak dapet duit, nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anak, nggak bisa apalagi ya. Ya ini kurang lebih nggak jauh-jauh dari itu gitu. Jadi ya udah, nggak bisa itu ya udah gitu, nggak bisa makan ya puasa gitu, gampang kan. Nggak ada makanan ya minum aja. Saya 7 hari pernah nggak makan, minum doang pernah gitu ya, biasa aja gitu. Intinya tuh kalau saya pribadi ya, itu baik lagi video ini akhirnya berbicara tentang bukan tentang tutorial, bukan tentang Microstock, tapi ujung-ujungnya tentang kayak gini. Tapi thumbnailnya biasanya saya bikin biar orang mau nonton gitu. Jadi misalkan nih thumbnailnya saya bikin serangan AI pakai bom menghancurkan Microstocker misalkan kayak gitu. Tapi intinya sebenarnya isinya itu ya soal, ini bilangnya apa ya, bukan filosofis ya, tapi tentang pola pikir. Kok jadi kesini ya, pokoknya intinya itu saya tuh menerapkan kesadaran bahwa kalau seneng jangan seneng berlebihan, biasa aja lah gitu. Atau kalau sedih atau takut atau itu jangan berlebihan gitu. Jadi di tengah-tengah gitu loh, di titik netral gitu. Jadi vibrasinya tuh kecil gitu, nggak yang begini-begini, nggak yang itu kan. Ya itu kenapa orang bilang kalau jangan ketinggian nanti jatuh sakit, atau jangan terlalu bawah nanti ya sakit juga gitu. Tapi kalau di tengah-tengah itu kita mau seneng ya biasa aja. Dapat duit 10M biasa aja, nggak dapat duit atau nggak bisa makan ya udah biasa aja gitu. Jadi intinya tapi memang sih, jadi ini biasanya tuh, tapi orang yang punya utang itu kecenderungannya memang ada ancaman ya, itu memang bisa takut, dan saya rasa itu wajar, tapi itu bisa dilatih, di reduce gitu. Jadi bagaimana caranya ketakutan yang belum terjadi itu nggak usah kita pikirkan gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang ketakutan yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi, kayak nanti bagaimana nih kalau AI begini, bagaimana teknologi begini, kita manusia kan belum terjadi, kenapa ditakutkan itu? Kalau terjadi ya sudah gitu aja, simple. Jadi ya memang berbelit-belit ya, intinya sih itu the power of biasa-biasa aja. Nah kayak gitu, saya the power of biasa-biasa aja ini bagi saya itu satu
bukan proses, satu bentuk kesadaran untuk menjalani hidup gitu. Jadi nerimo ing pandum, menerima apa yang ada dengan bersyukur dan sak dermo nglakoni. Nah itu kalau orang Jawa gitu, sak dermo nglakoni itu ya udah, just do it, lakukan saja gitu, tanpa tendensi nanti ya udah rezeki ini gini bla 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 bla, itu sudah kayak gitu. Pokoknya jalanin aja dengan sukacita, terima apa yang ada, itu hasilnya luar biasa gitu. Ya kira-kira kayak gitu ya. Ini ada aqua lewat, suaranya jadi berisik. Semoga video ini ada manfaatnya, bisa menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.